Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat literasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Selamat datang di acara webinar series pertama, pemulihan pembelajaran dengan judul Buku Bacaan Bermutu untuk Indonesia yang Lebih Literat. Sahabat literasi, izinkan saya untuk mengawali acara ini dengan berpantun. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tradisi pantun telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 17 Desember tahun 2020. Tentunya kita patut berbangga dan mari kita ikut serta melestarikan warisan budaya ini. Pergi ke sekolah bersama teman-teman, pulangnya dijemput oleh paman. Senang hati berjumpa sahabat literasi sekalian di acara webinar pemulihan pembelajaran. Sahabat literasi, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes I. Nyoman Rudi Kurniawan ST, selaku PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama. Yang terhormat, para narasumber pada webinar hari ini. Yang pertama ada Ibu Sofi Dewayani PSD, selaku penulis dan pakar literasi. Yang kedua ada Ibu Dian Widya Agustina, selaku guru SD Islam Bunga Bangsa Samarinda, Kalimantan Timur. Dan yang terakhir ada Ibu Siti Saariah Kamila MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan tentunya sahabat literasi yang menyaksikan kegiatan webinar pemulihan pembelajaran pada siang hari ini melalui kanal YouTube Pautpedia, DITPSD TV, Direktorat SMP, maupun kanal YouTube Direktorat PMPK yang saya banggakan. Sahabat literasi yang berbahagia, Kemendikbudristek telah menyelenggarakan asesmen nasional yang dimulai pada tahun 2021 dengan fokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Penerapan asesmen nasional sejalan dengan prinsip Kemendikbudristek, yaitu mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia. Pada hasil asesmen nasional tahun 2021, terdapat isu kompetensi peserta didik di Indonesia. Tercatat, 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Dalam rangka pemulihan dan transformasi pembelajaran, telah dirancang berbagai program intervensi, salah satunya melalui program Merdeka Belajar episode ke-23, yakni buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Terobosan Merdeka Belajar episode ke-23 diluncurkan untuk menjawab tantangan rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia akibat rendahnya kebiasaan membaca sejak dini, akibat masih sedikit atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik. Nah, sahabat literasi, pada webinar kali ini akan kita kupas persoalan tersebut dengan para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan tentunya akan ada praktik baik pula yang akan dibagikan oleh guru dan kepala satuan pendidikan. Baiklah sahabat literasi, kita dengarkan secara seksama pengarahan dan sekaligus pembukaan acara webinar series pertama pemulihan pembelajaran yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes I. Nyoman Rudi Kurniawan ST, selaku PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama. Bapak Direktur juga akan memaparkan materi terkait pemulihan pembelajaran melalui pemanfaatan buku bermutu. Kalau main ke Kalimantan Timur, janganlah lupa berkunjung ke Pulau Derawan. Selamat datang Bapak Direktur, dipersilakan memberikan pengarahan dan paparan. Terima kasih Mas Padri, Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat literasi yang sudah hadir melalui forum ini, narasumber yang sudah hadir di forum ini, terima kasih atas undangannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Motor rusak jangan dipukul, nanti bisa menjadi mati. Karena semua sudah berkumpul, yuk mari kita mulai webinar ini. Izinkan saya share screen untuk mengantar webinar kita kali ini, Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Padri, bagaimana kegiatan kita kali ini begitu penting untuk meningkatkan dan membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat literat. Seperti yang tadi sudah disampaikan, hasil asesmen nasional kita pada tahun 2021, 1 dari 2 peserta didik kita mengalami
atau menunjukkan capaian kompetensi minimum literasi di bawah minimum standar minimum literasi. Sementara 2 dari 3 peserta didik kita belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Ini sebuah hal yang sangat memprihatinkan bagi kita Bapak Ibu. Artinya, kalau saja literasinya baik, kemungkinan numerasi pasti baik, karena ini sangat berkaitan erat. Untuk itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat skor Indonesia di PISA tahun 2018, bagaimana kecenderungan negara kita atau anak-anak didik kita, kita lihat Bapak Ibu, cenderungannya seperti ini. Dan kalau kita bandingkan negara-negara berkembang lainnya, Bapak Ibu, ini yang warna biru adalah yang negara-negara berkembang lain dan negara-negara lain, Bapak Ibu, negara kita jauh berada di bawahnya. Ini baik di dalam kemampuan membaca, lalu kemampuan matematika, dan sains. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan literasi, kalau kita lihat juga hasil asesmen nasional tahun 2021, kita lihat berapa banyak yang daerah-daerah yang sudah memiliki atau mencapai capaian kompetensi minimum literasi tingkat SD, MI sederajat. Kita lihat Bapak Ibu yang berwarna hijau tua ini artinya yang melebihi 70%. Sangat sedikit dan hanya tersebar di beberapa titik saja di Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera ada, tapi di tempat lain itu sangat sedikit. Memang kita perlu kerja keras bersama. Bapak Ibu, pemerintah sudah meluncurkan Merdeka Belajar yang mana tujuannya tentu saja mendukung visi misi Presiden kita, Bapak Ibu, yang mana dengan konsep Merdeka Belajar kita berharap anak-anak kita siap dan harus kita jadikan mereka menjadi pelajar Pancasila dengan 6 ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu, pemerintah juga melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi minggu lalu sudah meluncurkan episode Merdeka Belajar yang ke-23, yaitu buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Nah, tentu saja ini sebuah program yang luar biasa dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, terutama Kemendikbudristek, bagaimana harus menyiapkan buku-buku bacaan bermutu untuk meningkatkan literasi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Merdeka Belajar episode ke-23, buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2022 yang lalu sudah menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan yang bermutu, disertai dengan pelatihan dan pendampingan tentu saja untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia. Tentu saja yang mungkin lebih mampu ataupun memiliki kemampuan lebih tentu tidak perlu kita bantu, tetapi dia bisa melakukan sendiri. Nah, ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sudah membantu yang membutuhkan sekali, itu sudah lebih dari 20.000 PAUD dan sekolah dasar di Indonesia. Nah, apa strateginya? Tentu strateginya ada 3, Bapak Ibu. Melalui PDM 10, yaitu strategi pemulihan pembelajaran, kita melihat melalui pemanfaatan buku-buku bermutu. Ada 3 caranya. Yang pertama, pemanfaatan buku bermutu untuk belajar. Tentu saja Bapak Ibu, kita harap dengan buku-buku bermutu sebagai pendamping buku teks pelajaran, lalu kita juga melalui kegiatan pemanfaatan buku bermutu untuk pembiasaan, kita harap anak-anak dapat membaca buku-buku bermutu setiap hari. Juga kita harapkan juga melalui strategi ketiga, yaitu pelibatan masyarakat. Kita harap keterlibatan masyarakat, baik dari penggiat-penggiat, lalu dari dinas pendidikan, lalu perguruan tinggi, lalu PT dan mitra-mitra pembangunan untuk mendukung program pemanfaatan dan pekerjaan buku bermutu. Nah, Bapak Ibu, Kemdikbud, pemerintah juga sudah menyiapkan aplikasi atau website yang berisi tentang buku digital yang tentu saja berisi bacaan-bacaan bermutu dan dapat kita akses bersama melalui https://budi.kemdikbud.go.id dan /. Nah, kita bisa melihat semua apa isinya sesuai dengan tingkat atau jenjang yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu, apa outcome-nya? Tentu saja melalui PDM 10, pemulihan pembelajaran, dan salah satunya adalah peningkatan literasi numerasi. Kita berharap budaya literasi akan semakin tumbuh, Bapak Ibu, di lingkungan satuan pendidikan. Dan tentu saja kalau literasinya sudah meningkat, kita harap juga terdapat kenaikan delta asesmen nasional, terutama dari AKM yang akan meningkat. Selain literasi, numerasi, juga AKM juga tentu kalau kita lihat hasil dari survei lingkungan belajar juga akan meningkat.
Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita juga dapat nanti melihat praktik baik yang akan disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama dari SD Islam Bunga Bangsa Samarinda di Kaltim, lalu dari SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan tentu saja juga dari ahli literasi, dari pakar literasi. Mari Bapak Ibu, ayo sebarkan kegembiraan membaca di mana saja, kapan saja. Karena memang dengan membaca, dengan meningkatkan literasi, kita yakin ini pintu masuk kita untuk meningkatkan aspek-aspek lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini, sudah hadir di sini untuk terus meningkatkan upaya-upaya kita, dan bersama-sama kita akan memajukan anak bangsa kita. Terima kasih, selamat sore, selamat mengikuti. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam sehat semuanya. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih Bapak Direktur atas pemaparannya juga, dan tadi sudah membuka acara kita pada siang hari ini ya. Sahabat literasi, tadi sudah disampaikan nih oleh Bapak Direktur bahwa ternyata kita masih banyak tantangan nih terkait bagaimana hasil asesmen 2021 ternyata juga tidak jauh berbeda ya dengan hasil PISA di tahun 2018. Oleh sebab itu, Kemendikbudristek di tahun 2022 tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, sudah ada intervensi nih ya, tadi bagaimana menyediakan buku bahkan sampai 15 juta, dan juga jangan lupa ya, sahabat literasi untuk bisa mengunduh nih. Ya, tadi ada buku digital ya di websitenya di budi.kemdikbud.go.id, luar biasa sekali. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur. Bapak Direktur, jika ada agenda atau aktivitas lainnya atau mau ingin tetap mengikuti jalannya webinar, kami persilakan Bapak Direktur, mohon izin. Terima kasih Mas Padri, Bu Siti Sarila, Bu Dian, Bu Sofi, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Saya izin pamit. Iya, siap. Terima Terima kasih kasih semuanya, Bapak Direktur. izin. Terima kasih. Iya. Nah, sahabat literasi, kita akan masuk nih ya di sesi paparan dari para narasumber kita yang hebat ini ya. Nah, untuk sesi pertama ini terkait yang akan disampaikan oleh Ibu Sofi Dewayani PhD. Nah, beliau ini selaku penulis dan pakar literasi ya, sahabat literasi, dengan topik pemanfaatan buku bacaan bermutu untuk penguatan literasi. Nah, sebelum kita akan memulai ya, Bu Sofi untuk memaparkan paparannya, izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat beliau nih, biar sahabat literasi jadi tahu nih, sebenarnya siapa sih Bu Sofi ini ya, mohon izin Bapak Ibu. Nah, jadi sahabat literasi, jadi Bu Sofi ini luar biasa nih pendidikannya ya. Beliau sudah bergelar doktor ya, Doctor of Philosophy, S3 dan S2-nya di University of Illinois at Urbana-Champaign nih, ya, terkait dengan kurikulum and instruction, terus juga language and literacy. Begitu juga, terus juga beliau ya, riwayat pekerjaannya juga sudah luar biasa sekali ya, sahabat literasi, di tahun 2021 sampai sekarang. Nah, beliau ini selaku artikel 33 nih, spesialis literasi nih, luar biasa ya. Terus di tahun 2011 sampai 2020, nah beliau juga di UPT Pusat Bahasa ITB selaku staf pengajar. Terus juga beliau ada organisasinya juga nih, sahabat literasi. Beliau tergabung ya di ILEA, Indonesian Literacy Educator Association, yaitu beliau di divisi pengembangan dan pelatihan. Terus juga beliau juga tergabung di Forum Taman Bacaan Indonesia atau FTBM ya sebagai penasehat, dan juga beliau juga di definisi monitoring dan riset nih di Litara Foundation. Ini luar biasa sekali. Langsung saja ya, tidak perlu berlama-lama, kita panggilkan Ibu Sofi. Halo Ibu Sofi. Halo, selamat siang Mas Padri. Selamat siang Ibu Sofi. Langsung saja Ibu Sofi, silakan Ibu Sofi untuk paparannya. Oke, baik. Selamat siang sahabat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai sahabat sekalian. Tadi Pak Direktur sudah mengantarkan ya tentang pentingnya buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Saya akan meneruskan nih Mas Padri, saya izin share screen ya. Oke, sebentar. Saya berharap sahabat literasi sehat-sehat semuanya dan tetap menggerakkan literasi, karena tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa performa literasi siswa Indonesia belum terlalu memuaskan ya Mas Fadri, sebagaimana terlihat dalam rapor pendidikan Indonesia nih. Jadi kompetensi literasi dan kompetensi numerasi siswa Indonesia ternyata terkait Mas Fadri. Jadi ini merupakan fakta yang perlu kita hadapi bersama-sama, bahwa soal sulit pada AKM ya untuk literasi dan numerasi ternyata sama, yaitu soal-soal yang teks wacananya itu panjang. Jadi ini membuktikan bahwa stamina membaca
atau ketahanan membaca siswa Indonesia tidak hanya SD tetapi juga SMP. Ini perlu kita bantu bersama-sama oleh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian juga mahasiswa ya, adik-adik yang saat ini juga mendampingi di program Kampus Mengajar 5, orang tua juga pegiat atau pegiat literasi. Ini merupakan peran kita semua untuk membantu menumbuhkan kecakapan literasi yang kita bisa lihat indikatornya pada AKM. Nah, untuk mewujudkan itu, langkah pertamanya tentu adalah meningkatkan atau menguatkan stamina membaca peserta didik kita, adik-adik kita yang di SD dan SMP, juga SMA ini ya. Dan oleh karena itu, peran buku-buku bermutu menjadi penting. Nah, kita akan ulas lebih dalam lagi nih Mas Fadri tentang program yang sudah dilakukan Kemdikbudristek ini ya. Tentunya mungkin ada yang bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan Kemdikbudristek dalam mendistribusikan buku-buku bermutu ini ke daerah-daerah 3T dan daerah-daerah yang memiliki sekolah-sekolah dengan nilai AN yang rendah. Kemudian apa itu buku-buku bermutu? Nah, kita akan ulas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan saya bisa menyajikannya dengan ringkas. Ya, ini yang akan kita bicarakan ya, tentang program yang sudah dilakukan Kemdikbudristek, kemudian tentang 3 pilar program, dan tentang apa dan mengapa buku bermutu. Nah, sahabat literasi sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, kita semua ingin agar kemampuan literasi siswa meningkat. Nah, tentunya untuk meningkatkan kemampuan literasi, bukan merupakan proses yang instan, nanti seperti dijelaskan ya dalam praktik yang dilakukan oleh Budian dan Ibu Mila nanti, bahwa menciptakan lingkungan belajar dengan budaya literasi yang baik itu harus dilakukan. Dan tentunya membangun budaya itu perlu upaya dari semua pihak ya. Sebagaimana di sini kita lihat bahwa di sini ada pemangku kepentingan, jadi PTK itu adalah perguruan tinggi, universitas, satuan pendidikan, begitu ya, perlu mendapatkan bantuan dari perguruan tinggi dan juga pemerintah daerah, begitu ya. Ada guru-guru di sini yang disebutkan di sini. Kemudian manajer buku, ada manajer buku di sini ya, buat sahabat literasi yang mungkin bertanya-tanya juga mengapa di sini tertulis manajer buku. Nah, manajer buku ini adalah fasilitator di tingkat kabupaten. Nah, ini berupa pemerintah daerah, yaitu perwakilan dari Dinas Pendidikan, kemudian ada pegiat literasi, dan ada perwakilan dari sekolah yang kemarin sudah dilatih oleh Kemdikbudristek. Dan tentunya fasilitator ini kita buka secara lebar, ya, tidak hanya 3 pihak ini, tetapi siapa saja bisa menjadi fasilitator buku, termasuk pegiat masyarakat, kemudian adik-adik mahasiswa juga, begitu ya. Kemudian mitra pembangunan juga bisa menjadi fasilitator. Karena kita perlu semua pihak berupaya untuk menumbuhkan budaya literasi. Nah, Kemdikbudristek menyadari bahwa pentingnya buku ini perlu diwujudkan dalam sebuah program yang bermakna. Karena kajian, ini adalah contoh kajian yang dilakukan oleh inovasi, menunjukkan bahwa pelatihan kepada guru dan tenaga kependidikan itu memang terbukti efektif ya untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa. Tetapi pelatihan saja ini belum cukup efektif ternyata. Pelatihan yang diiringi dengan buku bacaan ini lebih efektif. Nah, selisihnya sebanyak 8% ternyata sahabat literasi ya. Jadi pelatihan literasi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan literasi guru plus bantuan buku bacaan yang digunakan guru-guru ini terbukti meningkatkan kecakapan literasi siswa sebanyak 8% lebih besar ketimbang apabila pelatihan saja yang dilakukan. Nih sahabat literasi. Jadi oleh karena itu Kemdikbudristek tidak hanya menyiapkan bahan-bahan pelatihan saja, tidak hanya melakukan pelatihan saja, tetapi juga mendistribusikan buku-buku. Nah, sebagaimana sudah dilakukan pada tahun lalu ya, pada periode tengah
tahun kedua, tahun lalu, Kemdikbudristek sudah membagikan 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu kepada lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan. Mengapa PAUD dan SD? Karena kajian juga membuktikan bahwa buku-buku yang tersedia untuk 2 jenjang pendidikan ini ternyata masih jarang nih, sahabat literasi. Jadi mungkin sahabat literasi juga menemukan fakta bahwa misalnya di toko-toko buku mayor itu mungkin dari perpustakaan sekolah lebih banyak memiliki koleksi buku-buku yang teksnya banyak. Nah, kita mendapatkan laporan begitu ya, temuan atau permintaan dari sekolah bahwa buku-buku yang lebih banyak gambar, kemudian berisi teks yang mampu dibaca, meningkatkan kemampuan membaca secara sistematis bagi anak-anak di usia PAUD dan SD ini masih jarang sekali ditemukan. Dan ini adalah tahapan awal ya dalam pemulihan pembelajaran. Dan seperti yang tampil pada salindia ini, sahabat literasi, adalah sebagian contoh dari 15 juta eksemplar buku-buku yang dikategorikan sebagai buku bacaan bermutu. Nah, sebagaimana sahabat literasi lihat pada sampulnya, buku-buku ini dicirikan ya atau ditandai oleh sampul buku yang menarik sehingga menarik minat siswa untuk bisa mengambil buku-buku ini ketika dipajang ya di pojok baca kelas atau perpustakaan. Tidak hanya sampulnya, isinya juga sangat menarik. Nah, ini ditandai dengan banyaknya ilustrasi, proporsi ilustrasi yang lebih banyak dibandingkan teks sehingga sesuai dengan kemampuan membaca siswa kita di PAUD dan di SD. Nah, kemudian dalam menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku-buku itu, pertama-tama Kemdikbudristek sudah memilih buku-buku yang tepat, begitu ya. Jadi pertama tentunya mengidentifikasi dulu sekolah sasaran di PAUD dan SD di daerah-daerah yang sulit dijangkau dulu atau daerah-daerah terluar, terdepan, begitu ya, dan terluar, terdepan, dan terbelakang gitu ya di Indonesia. Kemudian Kemdikbudristek sudah menjenjangkan buku-buku itu karena buku-buku itu akan dibagikan ke PAUD dan SD kelas 1 hingga kelas 6 sehingga Kemdikbudristek memastikan bahwa ada buku yang tersedia secara proporsional untuk kelas 1 hingga kelas 6. Itu ya sahabat literasi. Kemudian buku-buku tersebut yang sudah dikurasi tersebut, sudah dipilih tersebut dicetak oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kemudian didistribusikan ke seluruh tempat yang sudah ditentukan tersebut, dan tadi sebagaimana sudah disebutkan oleh Pak Direktur, pelatihan dan pendampingan sudah dilakukan secara berjenjang gitu ya kepada perwakilan dari pemerintah daerah, guru, perwakilan guru, ada perwakilan kepala sekolah, dan pegiat literasi dalam hal ini TBM-TBM yang terletak di kota atau kabupaten yang terdapat sekolah-sekolah penerima buku-buku hibah. Dan baru-baru ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah juga mengundang atau melibatkan Widya Iswara dan Widya Prada dari 34 provinsi di Indonesia dengan harapan mereka juga ikut membantu mengadakan pelatihan dan melakukan monitoring evaluasi, mendampingi sekolah-sekolah tersebut dalam menata, mengelola, dan memanfaatkan buku-buku hibah tersebut. Nah, ini yang dilakukan ya, sahabat literasi. Jadi, pemilihan dan penjejangan buku sudah dilakukan sehingga harapannya buku-buku yang tersedia lebih sesuai, lebih bermutu, lebih mewakili minat dan kebutuhan siswa di jenjang PAUD dan SD. Jadi harapannya di sekolah-sekolah PAUD dan SD kita tidak lagi menemukan buku-buku seperti di sebelah kiri ya, buku-buku yang teksnya lebih banyak, buku-buku yang selama ini mungkin dianggap oleh orang dewasa baik untuk anak-anak pembaca sasaran. Tetapi Kemdikbudristek menginginkan bahwa buku-buku yang betul-betul diminati oleh anak yang bisa diakses oleh mereka dan bukan buku-buku yang dianggap oleh orang dewasa baik untuk anak-anak. Nah,
membedakan kedua hal ini penting ya, karena kita seringkali berpikir dalam perspektif orang dewasa yang menganggap bahwa buku-buku seperti ini yang baik untuk anak-anak, gitu ya. Tapi misalnya buku-buku ini dikurasi dengan melibatkan misalnya pilihan dari anak-anak. Kemdikbudristek misalnya sudah melakukan FGD anak atau diskusi terkumpul untuk menanyakan, untuk melihat, melakukan kajian tentang tema-tema buku seperti apa yang disukai oleh anak-anak di jenjang PAUD dan SD. Ini sudah dilakukan ya sebagai basis atau rujukan dari penyusunan kriteria buku-buku yang bermutu. Nah, kemudian 560 judul buku bacaan dipilih. Buku-buku itu bisa diperoleh sebagian dari akun yang sudah dibagi oleh Pak Direktur tadi, yaitu budi.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian sebagiannya lagi ada di laman yang dimiliki oleh mitra, ya, yaitu inovasi.org.id. Dan buku-buku yang lain tentu saja karena kami ingin bahwa semua pihak ikut menggelorakan kegembiraan membaca, tidak hanya sekolah-sekolah yang mendapatkan buku hibah saja. Oleh karena itu, Kemdikbudristek juga bekerja sama dengan mitra, menyediakan buku-buku yang bisa diakses dengan cuma-cuma. Jadi ini adalah sebagian tautan dari laman milik lembaga-lembaga mitra yang berisi buku-buku yang bisa diakses dengan cuma-cuma untuk semua jenjang. Jadi misalnya ada literacycloud.org.id, kemudian ada letsreadasia.org.id yang membagi buku-buku yang bisa diakses oleh guru secara, dan siapa saja ya, secara cuma-cuma. Nah, setelah buku ini dipilih, kemudian buku ini dicetak dan didistribusikan. Nah, ini jumlah persisnya, sahabat literasi. Ada 560 judul yang dicetak sebanyak 15.356.486 eksemplar kepada 5.963 PAUD di daerah 3T dan 14.595 SD di daerah 3T dan daerah dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi rendah. Seperti itu, dan ini dilakukan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pegiat literasi, TNI, dan masyarakat. Nah, ini adalah sebaran distribusinya, sahabat literasi. Jadi 470 kabupaten kota yang berada di hampir semua provinsi ya, sahabat literasi. Kita lihat di sini, memang untuk Papua ini belum ada pemekaran jadi data ini ya, tetapi sepertinya 6 provinsi di Papua saat ini semuanya juga sudah menerima buku-buku ini. Nah, pelatihan dan pendampingan juga dilakukan sehingga harapannya mereka, kepala sekolah, guru, dan pustakawan meningkat pengetahuannya dalam mengelola buku bacaan. Jadi harapannya perpustakaan sekolah akan berubah dari kondisi yang di sebelah kiri, di mana buku-buku bacaan seringkali hanya bertumpuk di dalam kardus, begitu ya, tidak ditata dengan baik, hanya ada buku-buku untuk pembaca mahir misalnya di perpustakaan itu, begitu tidak menarik. Harapannya saat ini sekolah penerima buku hibah sudah menata bukunya seperti ini. Jadi buku-buku, karena buku-buku bergambar yang mereka terima, sudah dipajang dengan sampul buku menghadap ke depan, sudah ditata menurut jenjang, ditata dilengkapi dengan sudut baca yang menarik, sehingga siswa juga tertarik untuk mengambil dan membaca buku-buku yang ada di sana. Dan sekolah juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengganti atau merotasi koleksi buku tersebut, karena buku-buku yang diterima tersebut banyak sekali jumlahnya, sehingga tidak ditata atau dipajang secara bersamaan, tetapi secara bergiliran. Hal ini untuk mempertahankan durasi atau minat anak-anak memanfaatkan buku-buku tersebut, sehingga selalu ada buku-buku yang baru yang ditata secara bergiliran. Nah, kemudian juga pemanfaatan buku-buku tersebut juga sudah dilatihkan. Misalnya bagaimana buku-buku dimanfaatkan dalam kegiatan read aloud atau membaca nyaring, membaca bersama, untuk meningkatkan kecakapan berpikir, dimanfaatkan dalam kegiatan pembiasaan setiap hari, dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, nanti sahabat literasi juga dapat simak ya dalam praktik yang dilakukan oleh Budian dan Bu Mila,
Kemudian bagaimana buku tersebut bisa dipinjamkan dengan efektif, dengan sistem yang rapi, dan digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam kegiatan kemitraan sekolah dengan lembaga-lembaga lain, dan ini sudah dibakukan atau sudah ditulis dalam modul-modul pelatihan yang sudah dilakukan secara berjenjang kemarin, tapi harapannya nanti semua pihak juga bisa mengakses materi-materi ini ya dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah pelatihan yang sudah dilakukan Kemdikbudristek secara nasional, kemudian secara berjenjang, fasilitator nasional, melakukan pelatihan regional, kemudian secara berjenjang pula, fasilitator regional, melakukan pelatihan di tingkat kabupaten, dan akhirnya 239 fasilitator dari Dinas Pendidikan, Balai Bahasa, Pegiat Literasi sudah dilatih dalam pelatihan di tingkat kabupaten, sehingga sebagian atau 1.998 kepala sekolah, guru pustakawan yang berada di 47 kabupaten sudah mendapatkan materi-materi dalam pelatihan. Tapi memang ini masih jauh sekali dari harapan sahabat literasi. Sehingga untuk itu webinar ini dilakukan, begitu ya Mas Fadri, harapannya agar semua pihak juga ikut mengimbaskan materi-materi pelatihan yang bisa diakses ini kepada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan hibah buku tetapi belum dilatih, dan juga kepada sekolah-sekolah lain yang tidak mendapatkan hibah buku. Karena buku-buku tersebut dapat diakses secara digital, sahabat literasi, sehingga harapannya kegembiraan membaca ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan hibah buku. Demikian ya. Nah, karena apa? Karena materi-materi pelatihan ini juga bisa diakses dalam platform Merdeka Mengajar dan juga sumber-sumber lain yang dimiliki oleh Kemdikbudristek ya, sahabat literasi. Nah, hingga saat ini Kemdikbudristek sudah memastikan bahwa semua sekolah sudah mendapatkan buku-buku hibah. Sebagian sekolah sudah dilatih dalam pelatihan regional dan pelatihan kabupaten. Pemanfaatan di sekolah memang masih berproses, datanya saat ini sedang didapatkan dalam kegiatan monitoring evaluasi, tapi harapannya pada tahun ini Kemdikbudristek akan memastikan bahwa buku-buku ini sudah dimanfaatkan oleh sekolah. Nah, apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Tentunya sekolah perlu menggiatkan kegiatan pembiasaan membaca setiap hari. Tadi Pak Direktur dan Mas Fadri sudah menyerukan untuk kita semua bersama-sama menggelorakan kegembiraan membaca. Kegembiraan membaca bermula dengan buku-buku yang juga menggembirakan bagi peserta didik kita. Jadi mari kita bersama-sama memastikan bahwa buku sesuai dengan minat peserta didik kita. Buku sesuai dengan minat pembaca di PAUD, sesuai dengan minat pembaca di SD kelas awal, SD kelas tinggi, dan juga peserta didik di SMP atau SMA. Jadi, marilah kita bersama-sama memastikan bahwa buku-buku memang sesuai dengan kebutuhan dan minat. Mengapa ini penting? Karena saya sering mendapatkan cerita bahwa pengadaan buku-buku di satuan pendidikan masih belum berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik, tapi berdasarkan faktor-faktor lain. Berdasarkan promosi dari penerbit ya seringkali ya, kemudian berdasarkan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah atau pengawas atau kepala sekolah misalnya. Nah, marilah kita bersama-sama mulai hari ini memastikan bahwa buku bermutu adalah buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan dan minat orang dewasa. Sahabat literasi ya, ini penting sekali. Dan kemudian sekolah juga perlu menguatkan relasi dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan minat baca. Jadi tidak hanya guru menyerukan kepada siswa, anak-anak membaca itu penting sekali. Ayo kita membaca setiap hari. Tidak cukup hanya dengan seruan sahabat literasi, tapi kita semua orang dewasa, pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, adik-adik mahasiswa perlu tampil sebagai figur teladan, membaca. Bagaimana figur teladan? Kita terlihat membaca. Kita membawa buku, kita membacakan buku, kita mendiskusikan buku, kita tahu judul-judul buku yang menarik bagi mereka. Kita dapat mengusulkan buku-buku yang mungkin mereka minati.
kita tidak hanya menyuruh-nyuruh membaca, tapi kita juga tampil mencontohkan bagaimana membaca itu memang benar-benar menyenangkan, bahwa memang ada buku-buku yang mereka juga dapat pilih dan mereka sukai. Begitu ya. Kemudian juga guru dan pustakawan dapat mulai memanfaatkan buku-buku non-teks bermutu dalam kegiatan pembelajaran. Nanti Budian dan Bu Mila akan mencontohkan ya tentang hal ini. Kemudian tentu sekolah perlu menguatkan jejaring. Saat ini ada komunitas belajar, ya, di mana sekolah dapat berkolaborasi, merotasi buku. Seandainya buku-buku hibah sudah habis stoknya, tidak meminta lagi dari Kemdikbudristek, tetapi mengupayakan bagaimana caranya agar buku-buku bisa berganti koleksinya. Mungkin bekerja sama dengan Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Desa, atau perpustakaan daerah ya yang ada di tiap kota dan kabupaten, atau berkolaborasi dengan komunitas literasi yang lain. Nah, kemudian pemangku kepentingan pemerintah daerah, pengawas, BBGP, BGP, BBMP, dan BBPMP juga perlu, perguruan tinggi juga ya, mendampingi sekolah, membantu menguatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk bisa mempraktikkan materi pelatihan, mengimbaskan materi ke sekolah sekitarnya, menguatkan relasi dengan orang tua dan masyarakat, menambah koleksi bacaan bermutu, dan menguatkan jejaring antar sekolah agar betul-betul kita semua dapat menggelorakan kegembiraan membaca dan menjadi figur teladan membaca yang bisa menularkan ya kegembiraan membaca ini kepada peserta didik kita. Demikian Mas Fadri, ini hanya pengantar bagi praktik baik yang akan dibagi oleh Bu Mila dan Budian. Izinkan saya menutup ya dengan pantun juga. Ayam betutu paling enak dimakan dengan sambal terasi. Mari kita gelorakan buku bermutu untuk menguatkan literasi. Salam literasi, sahabat-sahabat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat literasi, tadi kita sudah mendengarkan ya paparan dari Ibu Sofi, ini luar biasa sekali ya. Tentunya banyak nih ya sahabat literasi yang nanti mungkin pengen ditanyakan nih, pengen dieksplorasi nih. Tadi Bu Sofi sudah menjelaskan ya Bu, bahwa ternyata bagaimana nih nanti PR kita untuk menguatkan stamina membaca Bu ya. Tadi juga itu menjadi notes dari Bu Sofi, terus juga ternyata bagaimana terkait dengan pelatihan dan disertai buku bacaan itu juga berdasarkan riset Bu ya. Nah, ini seperti yang kita lakukan nih sekarang ada istilahnya perencanaan berbasis data Bu. Jadi ketika kita melakukan sebuah program itu ada data-datanya. Nah, ini juga ternyata luar biasa ya, kenapa Betul kok sekali. yang dilakukan Kemendikbudristek tadi ya Bu ya, sudah ada pemilihan, perjenjangan buku, ada cetak dan distribusi, dan juga ada pelatihannya. Karena itu berdasarkan riset meningkatkan literasi sampai 58% tadi itu Bu ya, berdasar riset yang dilakukan oleh teman-teman di inovasi, ini luar biasa sekali. Nah, mungkin nanti juga jadi pemantik ya sahabat literasi, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, gimana nih cara kami misalkan untuk anak-anak kami untuk memastikan bahwa buku bacaan ini bermutu atau tidak, kalau nanti misalkan diajak ke toko buku atau apa. Mungkin kalau misalkan yang teman-teman di satuan pendidikan kan mungkin sudah ini Bu ya, istilahnya terlisensi lah, karena ada dari Kemendikbud, ada teman-teman dari Puskur ya, dari pusat perbukuan yang melakukan apa istilahnya melakukan kurasi lah terkait ini buku bermutu atau tidak. Nah, itu kan sudah. Nah, mungkin bagi orang tua nih yang misalkan ingin mengajak anaknya nanti beli buku, nah gimana nih, apakah ada tips-tips misalkan ya yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika nanti membeli buku yang bermutu itu seperti apa sih? Nah, karena kan kalau ada istilahnya buku bermutu berarti kan ada buku yang tidak bermutu. Nah, mungkin nanti itu bisa jadi pemantik juga Ibu Sofia bagi sahabat literasi ini yang ingin bertanya, silakan sahabat literasi, silakan tanyakan ya hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan di apa pikirannya gitu ya, silakan diketikkan di YouTube ya, di chat YouTube-nya silakan tuliskan namanya siapa, dari mana, orang tua atau misalkan dari sekolah, guru atau pas sekolah, silakan tanyakan dengan Bu Sofi nih, pakar literasi ya Bapak Ibu ya. Nanti Bu Sofi akan dengan senang hati Bu ya akan berdiskusi menjawab pertanyaan dari sahabat literasi yang ada di YouTube, ini luar biasa sekali nih ya. Oke, terima kasih Bu Sofi, nanti siap Bu ya untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat literasi. Ya, siap Mas Fadri. Luar biasa nih, banyak nih pertanyaan untuk Bu Sofi. Oke, nah selanjutnya ya sahabat literasi, kita akan masuk ya ke paparan kedua nih. Nah, paparan kedua ini dari satuan pendidikan ya.
Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sofi bahwa akan ada paparan juga berbagi praktik baik nih dari Satuan Pendidikan. Nah, yang ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Widya Agustina. Nah, beliau ini seorang guru ya, sahabat literasi, akan berbagi praktik baik pemanfaatan buku bacaan bermutu di SD ya, di SD-nya di Islam Bunga Bangsa di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, akan saya bacakan CV singkat beliau ya. Siapa sih Ibu Dian ini? Oke, Bapak Ibu, sahabat literasi. Nah, Bu Dian ini tadinya sudah disampaikan, beliau adalah seorang guru di SD Islam Bunga Bangsa Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, pendidikan beliau di sini ada dari TCRWP dari Columbia University tahun 2021, luar biasa. Terus juga Professional Development for Primary School Teacher ya, di University of Melbourne di tahun 2016, ini luar biasa sekali ya. Terus riwayat pekerjaannya di tahun 2020 sampai sekarang, nah beliau itu sebagai asesor untuk program guru dan sekolah penggerak. Wah, luar biasa sekali ya. Terus juga Bu Dian ini juga mengikuti training nih, tahun 2021 beliau juga sebagai finalis Samratulangi Awards, terus di tahun 2020 penerima beasiswa mikro kredensial bidang literasi guru ya dari LPDP, dan juga menjadi top 20 nih teachers tingkat nasional Ki Hajar Dewantara Awards, luar biasa sekali. Oke, tidak perlu berlama-lama ya, langsung saja kita panggil Bu Dian. Halo Bu Dian. Halo Mas Fadri. Ya, Ibu siap ya berbagi kepada sahabat literasi kita? Insya Allah siap. Oke, silakan Bu Dian. Terima kasih Mas Fadri. Selamat siang Bapak Ibu sahabat literasi dimanapun berada seluruh penjuru Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan kenapa sih kita harus memilih buku bermutu dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memilih buku-buku bermutu dan apa saja yang sudah dilakukan. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu guru yang akan berpikir setelah punya buku diapakan ya? Setelah ada bukunya baik cetak maupun digital, apa yang harus dilakukan? Nah, yang sekarang akan saya sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan tentang penggunaan buku non-teks untuk kegiatan pembelajaran sehingga penggunaan buku teksnya bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Saya akan share screen ya Mas Fadli ya. Ya, silakan Bu Dian. Mungkin siswanya peserta dia bisa agak dikecilkan suaranya Bu ya. Baik Mas. Ya, silakan Ibu. Oke, Ibu silakan. Oke, ya. Oke, jadi hari ini saya akan sedikit berbagi tentang penindakan buku cerita untuk mendukung pembelajaran di kelas. Jadi ada beberapa tips yang akan saya sampaikan mengenai apa yang harus kita lakukan dengan buku dan apa yang bisa kita lakukan dengan resource yang ada. Oke. Ya, ini ada beberapa asumsi nih Mas Fadri, Bu Sofi, Bu Mila, bahwa sekarang itu di kelas atau di sekolah ada pendapat pelajaran membaca itu menyita waktu pembelajaran. Sehingga tidak sepenting kegiatan pembelajaran, seringkali di-skip. Jadi ini yang terjadi. Atau ada juga yang guru menyampaikan bagaimana caranya mengintegrasikan buku supaya bisa mendukung pembelajaran, tidak tahu caranya, kemudian di-skip juga. Kemudian ada juga yang menyampaikan buku tidak ada, sumber-sumber digital tidak ada, sehingga akhirnya di-skip juga. Kemudian metode ceramah paling cepat ya daripada menggunakan buku atau pembelajaran berbasis buku lainnya, akhirnya pembelajaran membaca juga di-skip. Oke, kemudian yang paling akhir nih, membaca di kelas kurang variasi sehingga membosankan. Akhirnya semua kegiatan membaca di-skip. Jadi beberapa asumsi ini menjadi membuat keadaan kelas menjadi lebih skeptis dalam urusan membaca karena lebih banyak yang meninggalkannya dengan berbagai macam alasan. Oke, lanjutnya.
Nah, jadi akan saya sampaikan hari ini adalah sebuah praktik baik literasi menggunakan buku cerita non-teks untuk mendukung pembelajaran di kelas. Oke, yang menjadi concern pertama adalah pilihan buku pilihan. Nah, saya membolak-balik dua kata ini untuk mendapatkan insight bagi kita perihal buku bermutu apa yang bisa kita pilih dari mode cetak maupun mode digital. Oke, jadi ada dua jenis buku yang saya gunakan selama ini di kelas saya. Jadi ada buku cetak yang seperti ini ada di bagian sebelah kiri dan buku digital. Seperti yang sudah disampaikan tadi mungkin oleh Ibu Sophie bahwa ada beberapa situs yang menyediakan buku yang bisa digunakan secara bebas, bisa di-print, bisa diperbanyak, bisa ditayangkan untuk kepentingan pembelajaran, sehingga kita tidak kehabisan sumber buku, tidak pernah kehabisan sumber bacaan. Oke, kemudian ini beberapa contohnya. Ada satu hal yang bisa kita lakukan bagaimana agar bisa tetap menggunakan buku non-teks, buku cerita untuk mendukung pembelajaran. Yang pertama adalah menyelaraskannya dengan kurikulum. Di sini ada 4 judul yang saya pilih untuk bisa sahabat literasi lihat. Ada buku Cepatlah Tumbuh. Nah, ini saya gunakan ketika saya mengajarkan materi bahasa Indonesia, majas personifikasi, materi IPAS untuk materi keberagaman yang berkaitan dengan letak geografi. Kemudian ada Bukan Halangan. Nah, ini ada seorang tokoh yang baru mendapatkan menstruasi yang kemudian menjadi salah satu bahan diskusi ketika kita ingin mengajarkan sex education. Karena kebanyakan anak-anak, terutama anak-anak remaja kelas 4, 5, 6 itu tidak mau bicara secara terbuka mengenai menstruasi. Jadi buku juga bisa digunakan untuk menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin selama ini dianggap tabu. Yang ketiga, Ira Tidak Takut. Nah, buku ini juga sangat bagus untuk menyampaikan kepada audiens, kepada anak-anak kita di tingkat TK dan SD, bahwa segala hal dalam hidup ini harus dihadapi dengan keberanian, apapun jenisnya itu. Kebetulan si Ira ini penderita thalassemia, jadi buku ini saya gunakan untuk mengajarkan materi IPAS tentang peredaran darah dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah. Kemudian ada Bukan Jamu Biasa. Nah, ini judulnya lucu, gambar-gambarnya juga menarik, menceritakan tentang bagaimana seorang anak menjadi seorang entrepreneur sejak masa anak-anak, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mereka sudah bisa lakukan tentang hal-hal yang bisa mereka amati dari sekitar lingkungan mereka. Ini yang kedua. Nah, ini contoh lainnya tentang fakta dan opini. Saya juga menggunakan buku. Kebetulan yang saya gunakan di sini buku tulisannya Ibu Sophie, Selamat Tidur Ikan. Ini saya gunakan untuk mengajar fakta dan opini di kelas 3 dan 4 di fase B. Nah, ini dikombinasikan dengan teks tentang bekantan. Kebetulan si Titan yang ada di dalam bukunya Ibu Sophie ini adalah seekor bekantan yang mengalami kesulitan tidur, begitu ya. Ternyata karena anak-anak sudah membandingkan apa yang terjadi di teks non fiksi dan buku Selamat Tidur Titan yang fiksi, mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri mana yang fakta, mana yang opini, dan bisa menentukan hal-hal apa yang menjadi fakta dan hal-hal apa yang menjadi opini di kedua belah pihaknya. Oke. Nah, yang ini juga fiksi dan non fiksi ini saya ajarkan di kelas 1 untuk fase A. Judul buku yang saya gunakan adalah Si Rama-Rama dan Ensiklopedia Pesawat. Jadi anak-anak diminta untuk membandingkan. Jadi sebetulnya kegiatan berbasis buku ini tidak semata-mata untuk siswa yang sudah lancar membaca. Jadi dua buku ini justru digunakan untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Ada yang bisa membaca tapi belum lancar, begitu di kelas 1. Oke. Yang ini juga kegiatannya saya kombinasi dengan huruf-huruf magnetik ya untuk disusun sesuai dengan huruf vowel yang mereka temukan di dalam buku yang mereka baca. Kebetulan judul bukunya Putu dan Butu. Oke, ini beberapa gambar ketika saya mengajak siswa saya untuk
melakukan reading aloud. Ini beberapa contohnya. Jadi sebelum kita membaca buku, kita pastikan bahwa buku tersebut, jika kita memilih yang pertama ya, kita kaitkan dengan pembelajaran yang berlaku dengan kurikulumnya, kita buatkan LKPD yang sesuai, sehingga buku tidak cuma sekedar dibaca, tapi juga ada kegiatan yang mengikutinya. Ini kebetulan yang saya buat untuk fiksi dan non-fiksi. Ini juga saya buatkan untuk log baca. Jadi siswa diminta untuk mengambil sedikitnya 2 buku dan mereka menelaah judul bukunya apa, kemudian termasuk kategori fiksi atau non-fiksi. Dan mereka harus bisa menyebutkan apa alasannya mereka menyebutkan buku itu fiksi atau non-fiksi. Kalau ada anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mereka bisa menggambarkannya di sini. Nanti kita akan lihat. Oke. Yang kedua, konten yang sesuai dengan usia. Jadi di sini kebetulan saya ambil dari Room to Read, dari salah satu lamannya, buku-buku yang ada sudah dilakukan perjenjangan. Jadi ada level 2, ada level 3, ada yang punya tema-tema tertentu. Ketika kita ingin temanya tema sains juga tersedia, ketika ada tema lingkungan juga tersedia. Jadi sekarang sudah bukan alasan lagi ketika wah saya nggak punya buku cetak, wah saya nggak punya buku begitu. Jadi Bapak Ibu sahabat literasi sudah bisa melihat buku digital secara bebas, bisa diakses kapan saja dan bisa digunakan kapan saja. Kita bisa membukanya di dalam layar proyektor sehingga kita bisa menggunakannya dengan lebih baik, dengan tulisan yang lebih besar-besar begitu ya. Jadi siswa bisa melihat dengan lebih jelas. Oke. Kemudian ada yang bagian ketiga, ada perspektif yang berbeda-beda. Jadi perspektif yang saya maksudkan di sini adalah kita mengajak audiens kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda. Ada 3 buku yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah Sang Dokter. Di buku Sang Dokter ini diceritakan ada seorang dokter yang kemudian merasa iba, kemudian mengambil kesimpulan bahwa kemanusiaan itu tidak beragama. Jadi si dokter ini bertugas di Burma. Waktu itu ada perseteruan antara agama-agama yang ada di sana, dan buku ini ditulis untuk memberikan perspektif dan cara pandang yang berbeda tentang manusia-manusia yang ada di dunia. Kemudian Kapan Ibu Pulang? Nah, ini juga salah satu buku yang bagus untuk menjelaskan tentang bagaimana kadangkala kita orang tua mungkin tidak sempat menemani anak-anak di rumah dalam belajar. Kapan Ibu Pulang ini menceritakan tentang seorang ibu yang menjadi TKW di luar negeri dan anaknya menanti di rumah sambil diasuh oleh sang kakek. Ya. Ini banyak nih fenomena yang seperti ini di dunia zaman now katanya ya, ibu dan orang tua lainnya yang semestinya mendampingi kemudian harus bekerja dan jauh. Yang ketiga ini Menari Bersama Singa Merah. Ini juga cerita yang cukup menarik, mengingat biasanya kan pemain barongsai kan adalah orang-orang Tionghoa ya, sementara di sini adalah seorang perempuan mengenakan kerudung dan sangat lincah bergerak. Biasanya kan pemain barongsai kebanyakan laki-laki ya. Jadi di sini ada perspektif yang berbeda bahwa anak perempuan juga bisa menjadi penari barongsai jika mau berlatih dengan keras. Oke, hal lain yang saya lakukan di kelas saya adalah menggunakan buku-buku berbahasa daerah. Nah di sini kebetulan ini Aira ini membaca buku berbahasa Jawa, dan kita bisa lihat koleksi buku-buku berbahasa daerah itu cukup banyak. Ada Simbah Putri Jago Uncal, ada Cengcelengan Hayam atau Mambue ya. Jadi beberapa bahasa sudah tersedia di sana, ada bahasa Jawa, bahasa Batak juga ada, Bali juga tersedia. Jadi kita bisa punya keleluasaan yang lebih banyak untuk menggunakan buku-buku sesuai dengan keinginan kita di kelas. Nah, yang ini adalah gunakan buku yang ilustrasi yang menarik, yang seperti saya sudah lihat tadi di tayangan Ibu Sofi. Itu kan kalau dulu kan buku-bukunya adalah buku-buku yang banyak tulisannya gitu ya, yang
gambarnya sedikit sekali begitu. Dan buku-buku yang ini memiliki ilustrasi-ilustrasi yang luar biasa. Jadi anak-anak itu belum melihat isinya, hanya melihat judulnya saja sudah tertarik. Kita bahkan kalau orang dewasa kan kalau melihat judul yang menarik, sampul dan ilustrasinya menantang, gitu kan, kita juga akan terpicu untuk membacanya. Oke, yang kelima adalah menggunakan elemen interaktif pada buku. Nah, ini yang saya lakukan juga. Saya gunakan buku-buku yang ada elemen interaktifnya. Jadi ada yang punya pop-up books yang seperti ini, kemudian flat books, atau yang ada puzzle-nya seperti ini. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa memikat dan mengikat anak di dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis buku. Nah, ini salah satunya yang saya gunakan dalam bentuk puzzle. Puzzle-nya berwarna-warni. Nah, kebetulan siswa kelas 1, buku ceritanya baru bisa terbaca kalau puzzle-nya lengkap. Salah satu contohnya. Oke, yang keenam adalah kegiatan membaca melibatkan kegiatan menulis. Jadi tidak semata cuma membaca, terus habis membaca ngapain ya? Terus habis bukunya selesai ngapain ya? Jadi harus ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang kita rancang untuk mengikat kegiatan membaca itu supaya tidak kemana-mana begitu ya. Jadi ini saya gunakan juga untuk menulis. Kebetulan kalau buku-buku bergambar yang bagus ini banyak yang tidak memiliki tulisan di dalamnya. Jadi kita punya kesempatan, anak-anak punya kesempatan untuk menulis sendiri isi bukunya. Oke, sediakan penghargaan. Nah, ini mungkin yang bisa ditiru dengan lebih baik gitu ya, kalau di sekolah-sekolah lain yang mungkin punya dana lebih untuk menyiapkan hadiah atau penghargaan bagi siswa yang membaca buku terbanyak atau sejenisnya. Nah, ini kebetulan salah satu dari anak saya. Jadi kalau di sekolah kami penghargaan atau hadiahnya itu berupa belanja buku di Gramedia. Jadi kerjasamanya dengan toko buku. Jadi 100.000 kalau dikumpulin kan selama 6 bulan 600.000 belanja buku kan cukup banyak ya. Jadi sangat menyenangkan. Bahkan untuk saya sendiri mau kalau dikasih 600.000 untuk belanja buku. Ya. Oke. Kemudian ini ada variasi untuk kegiatan reading aloud yang sudah saya lakukan. Ini saya dan siswa-siswa saya di kelas. Ada teater buku. Nah, ini saya kaitkan dengan pembelajaran seni teater dan seni tari. Ini membuat naskah drama sederhana berdasarkan buku yang sudah dibaca. Ini bisa kita kaitkan dengan APP dan TP tertentu yang bisa membantu anak-anak untuk memvisualisasikan apa yang terjadi di dalam buku. Kemudian ada chorus reading, ini saya gunakan bersama siswa. Jadi biasanya saya yang membacakan, di kesempatan siswa yang membacakan untuk teman-teman di kelas. Kemudian ada reading buddy, ini juga sudah saya lakukan di kelas 1. Jadi anak-anak SMP dan anak-anak SMA yang kebetulan kami satu kompleks ya, dia lewat, Miss boleh nggak saya jadi kakak reading buddy? Jadi mereka duduk bersama anak-anak SD gitu ya, yang SMP dan SMA ini membacakan buku buat mereka. Jadi ini kebetulan bisa dipakai kalau sekolahnya satu kompleks ya, seperti sekolah saya. Oke, ini salah satu bisa kita terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, Bapak Ibu, sahabat literasi. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita ada yang lebih suka berbicara, kita bisa gunakan seperti ini. Ini panduan buat mereka untuk berbicara. Ini adalah kesimpulan dari sebuah buku, tidak dalam bentuk tertulis, tapi dalam bentuk gambar. Ketika mereka diminta untuk menceritakannya, mereka sangat luar biasa. Ya. Ini buku yang digunakan adalah buku Ratna Komala dan Biji Rinja Ajaib. Bermacam-macam modelnya, tapi mereka mampu menceritakan ulang, menceritakan isi buku dengan sangat baik. Dan memang ini memerlukan latihan ya Bapak Ibu, sahabat literasi. Jadi log baca ini harus dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing kelas. Bisa jadi apa yang saya lakukan di sini tidak pas untuk semua kelas. Saya melihat kelas saya anak-anaknya suka bergerak, kebanyakan taktil kinestetik gitu ya. Kalau disuruh menggambar seneng banget dibandingkan disuruh menghafal. Oke.
Nah, ini beberapa yang saya lakukan bersama siswa di kelas 1, yaitu menggunakan boneka ya Bapak Ibu. Jadi boneka, ini anaknya kebetulan introvert sekali, ketika dia membaca, gitu ya, suaranya pelan, kecil sekali. Jadi ketika dia menggunakan boneka, dia mempunyai suara berbeda. Jadi suaranya seolah-olah bonekanya berbicara, dia membaca. Ini beberapa anak yang baru belajar membaca, yang mengeja namanya, menemukan laporan dan menuliskan laporan tentang apa judul dan siapa penulis buku yang dia baca. Oke, ini adalah materi sedikit ya, materi tambahan ya buat sahabat literasi yang mungkin merasa kebingungan nih, ini ngapain aja sih bukunya bisa dipakai lama begitu ya. Jadi sebetulnya buku ini, satu buku itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi tidak satu buku selesai gitu kan, tapi satu buku bisa dipakai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nanti ketika sudah ada materi yang berkaitan bisa kembali lagi ke buku tersebut. Bagaimana caranya? Adanya pertanyaan pemantik yang bisa digunakan. Ya, salah satunya di sini, misalnya apa judul bukunya, apa ilustrasi di dalamnya, apa yang dilakukan si tokoh, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa digunakan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya belajar membaca di rumah. Jadi paguyuban orang tua siswa di kelas 1 sudah saya ajarkan, Bapak Ibu kalau punya buku baru, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan supaya bukunya jangan cuma sekedar dibaca tapi tidak ada maknanya. Jadi apa ilustrasi di dalamnya, apa yang dilakukan tokohnya, apa yang ilustrasinya sampaikan, begitu ya. Apa yang menurutmu bisa menjadi kenyataan bagimu dan seterusnya. Lagi-lagi memang ada kesempatan orang dewasa berupa guru, orang tua, gitu ya, punya kesempatan untuk melihat apa sih yang dibutuhkan dalam proses interaksi dengan buku. Oke, ini waktu saya berdiskusi tentang satu buku dengan siswa saya, kebetulan ini juga buku yang cukup menarik untuk didiskusikan, Jangan Menangis Bujang. Nah, ini mereka melihat bahwa ilustrasi si Bujang sebagai seorang anak dari suku Kubu itu cukup menarik untuk mereka diskusikan. Ini tidak habis sampai 1 bulan ya bukunya ini, dari mulai sampulnya, dari mulai ilustrasinya, gaya bahasanya. Jadi satu buku bisa digunakan berulang-ulang dan tanpa membosankan. Kalau kita membacanya dari halaman depan sampai akhir gitu ya, kelihatannya sudah selesai. Padahal ada hal-hal yang bisa terlewati ketika kita terlalu cepat. Oke, demikian nih sahabat literasi, Mas Fadri, Sofi, Ibu Mira, dan sahabat mahasiswa dimanapun berada yang sedang bertugas di kampus mengajar tadi ya Mas ya. Oke, jadi ini adalah paparan saya tentang bagaimana cara menggunakan buku cerita untuk mendukung pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Bu Dian, luar biasa ya sahabat literasi tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dian nih. Tadi buku-bukunya sangat menarik sekali ya. Judul-judulnya pun juga tadi saya baca juga sangat menarik sekali Bu, dan tampilan gambarnya itu benar-benar luar biasa. Terus tadi juga ada beberapa hal yang bisa sahabat literasi nanti ini ya untuk dieksplorasi nih. Silahkan sahabat literasi, tadi Bu Dian sudah menyampaikan terkait praktik baik yang dilakukan di sekolahnya ya. Bagaimana untuk menstimulus anak-anak itu biar hobi baca, biar bisa, ternyata Bu Dian luar biasa ya, bisa mapping nih. Kalau ada anak yang tadi orang suka baca tadi pakai boneka misalkan, ketika mereka agak kesusahan atau seperti apa tadi caranya seperti itu, ada menggunakan boneka, terus tadi misalkan pakai puzzle gitu ya, terus juga buku-buku bacaan lain, luar biasa sekali. Nah silakan sahabat literasi, apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin digali lagi nih dari Ibu Dian, jangan malu-malu ya, tuliskan saja langsung di chat YouTube-nya, tuliskan namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa. Nanti Bu Dian akan bantu jawab ya. Jangan lupa sahabat literasi. Nah, sahabat literasi, kita langsung masuk saja ya ke paparan narasumber terakhir nih ya. Paparan narasumber terakhir ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Saariah Kamila MPD ya. Beliau adalah seorang kepala sekolah. Nah, panggilan narasi dibilangnya panggilannya Bu Mila nih ya, Bu Mila. Nah, Bu Mila akan berbagi praktik baik pula yang ada di sekolahnya di SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai, Ibu Mila ini memaparkan, izinkan saya untuk membacakan CV singkatnya beliau ya. Nah, Ibu Mila ini ya, sahabat literasi, S1-nya ini dari S1 Biologi ITB nih, luar biasa ya. Dari sains ya, Bu Mila ya. Terus S2-nya Sarjana IPA SL Universitas Pendidikan Indonesia. Terus riwayat pekerjaannya beliau ya, sekarang menjadi kepala sekolah ya di SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung. Terus juga beliau juga menjadi narasumber penguatan implementasi kurikulum Kemendikbudristek, Festival Literasi Indonesia, dan berbagai panduan pembelajaran Kemdikbud. Ini penghargaannya juga luar biasa nih, keren juga nih ya, Ibu Mila nih. Penghargaannya juara 2 nih, Teachers Contest jika IMSTEC Japan, di Jepang ya, juara 1 lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional, juara 1 lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran se-Indonesia, waduh luar biasa, dan juara 2 lomba karya tulis ilmiah tahun internasional planet bumi. Ini keren banget ini ya. Jadi akan berbagi cerita nih ya, akan berbagi pengalaman beliau di sekolahnya. Langsung saja kita panggilkan Bu Mila. Halo Bu Mila. Di-unmute dulu Ibu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mas. Sahabat literasi semua. Halo? Halo Sudah ya. masuk ya? Oke ya. Sebelum saya memasuki materinya, izinkan untuk berpantun ria juga ya. Boleh ya, Mas ya? Boleh sekali, Bu. Silakan. Ada kaca diberi perekat. Cakep. Pantulannya bening, penuh hangat. Cakep. Buka buku bacaan bermutu, wahai sahabat. Cakep. Kantukmu hilang, niscaya hidup lebih literat. Cakep. Keren. Mas ya, Mas, soalnya lagi jam 2 nih. Lagi Siap, Ibu. ngantuknya. Insya Allah melalui paparan ini kita bisa lebih melek lagi, tidak hanya melek mata, tapi juga melek literasi. Amin. Materi yang akan saya bawakan adalah, sudah nampak di layar? Terkait dengan penguatan literasi melalui pemanfaatan buku bacaan bermutu Kemendikbudristek di SMP Negeri 1 Cimaung. Jadi kalau sahabat semua nanti berkunjung ke Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, kami sangat menunggu kedatangannya. Oke, sahabat literasi, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembiasaan yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan ya. Jadi dalam bentuk konvensional, kebanyakan dari kita seringkali membaca bersama di kelas. Ini suatu hal yang bagus, bukan suatu hal yang harus dihilangkan. Karena siswa juga ketika membaca itu memerlukan satu orang fasilitator yang mampu mengarahkan dia, gitu kan. Jadi kebiasaan membaca di kelas, baik itu dilakukan di awal, di tengah, maupun ketika menjelang akhir, itu sebetulnya sangat baik untuk dipertahankan. Pun demikian, ketika kita melakukan proses membaca di luar kelas. Jadi kalau tadi kan sifatnya indoor activity ya, nah sekarang kita outdoor activity. Kenapa hal ini juga penting? Karena kita melihat bahwa sisi lemah dari setiap pembaca itu adalah kantuk tadi. Jadi kalau membaca sendiri itu kadang merasa ngantuknya itu menyerang lebih cepat gitu ya. Jadi kalau pembiasaannya ini dilakukan di luar kelas, saya pikir ini bentuk solusi alternatif yang mungkin bisa kita manfaatkan gitu ya. Sahabat semua, untuk menanggapi bagaimana sih semangat siswa di luar lapang gitu ya. Apakah itu memang lebih baik? Tentunya ini kondisional, karena mungkin ketika kita membaca di luar seperti ini, banyak kendala seperti hujan misalnya. Kan sekarang lagi musim hujan gitu ya. Sehingga coba kita simak video berikut ini. Coba Ibu minta perwakilannya untuk maju ke depan.
teman-teman semua. Saya dan rekan-rekan lainnya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan review buku yang dari digital pada link Kemendikbudristek. Pada awalnya kami akan melaksanakan kegiatan ini di lapangan, tetapi karena hujan, jadi di sini saja ya, tidak apa-apa. Kalian dari tadi kok main HP terus sih? Enak aja, kita ini lagi baca buku digital dari budi.kemendikbudristek.id. Emangnya bisa baca cerita lewat HP? Bisa dong, malahan baca buku di HP itu lebih banyak keunggulannya, seperti lebih mudah, praktis, tidak perlu repot membawa buku, lebih efisien dan pastinya ramah lingkungan. Kita dapat mengakses banyak buku secara gratis di budi.kemendikbud.ristek.id. Benar banget, kita juga bisa membacanya di rumah, di sekolah, saat di samping sedia juga bisa. Saya membaca cerita dari Sang Pemilang yang ditulis oleh Muhammad Sanjaya. Isinya menceritakan tentang kisah seorang anak bernama Danis yang malas dan hobi bermain game. Ia selalu tidak fokus ketika belajar karena teringat ponsel dan gamenya. Suatu hari, ibu guru matematika telah menginformasikan adanya ulangan, bukannya belajar, ia malah sibuk bermain game dengan teman-temannya. Ketika hasilnya diberikan, ia kecewa dan sesuai perjanjian ibunya, HP-nya akan disita dalam beberapa waktu. Suatu ketika Danis tidur, ia bermimpi menjadi pencuri uang demi membayar game. Di saat itulah ia mulai memperbaiki diri, tidak bermain HP berlebihan dan banyak belajar. Ia mulai memperoleh nilai yang baik sehingga HP-nya dikembalikan oleh ibunya. Ia termotivasi untuk belajar dan memanfaatkan HP-nya untuk belajar, memperluas wawasan dan mendapatkan berbagai pengetahuan. Bagaimana sekalian membaca buku yang ada bermutu yang ada di dalam HP itu bagaimana? Seru. Banyak judulnya? Kita baca isi ceritanya. Baik, kalau kita lihat dari video tadi, ada dua hal yang bisa kita simak bersama. Pertama terkait dengan teater buku. Tadi Budian sudah mengatakan bahwa dari buku bacaan bermutu Kemendikbudristek itu bisa menjadikan suatu sosiodrama bagi siswa, gitu ya. Jadi ketika siswa memaparkan sebuah buku dalam kegiatan pengembangan, bisa jadi siswa tersebut memiliki jiwa teaternya, jadi berdrama gitu dengan temannya. Jadi yang memaparkan itu tidak satu orang aja. Kalau satu orang kemungkinan monoton. Tapi ini tim berempat. Kemudian mengadakan suatu drama, dibahaslah di sana 5W1H-nya. When, where. Jadi yang seperti itu sampai dengan how, bagaimana gitu ya. Itu dibahas secara tuntas oleh mereka dan didengarkan oleh semua audiens, yaitu teman-temannya dan para guru. Sahabat literasi di seluruh Indonesia, di sini saya akan perlihatkan ketika seorang anak atau beberapa anak dari beberapa jenjang kelas sudah tuntas menjawab tantangan dari sekolah dalam hal membaca, ada baiknya menurut kami mereka diberi apresiasi yang pantas lah gitu ya. Jadi ditampilkan ke depan, kemudian mereka menerima hadiah yang nggak seberapa sebetulnya, tapi insya Allah ini akan menjadi suatu memori yang sangat bermakna bagi mereka ke depannya. Sahabat literasi, kita seringkali mendengar kurikulum merdeka sebagai merdeka belajar. Artinya di sini berarti kita diberi keleluasaan yang lebih. Keleluasaan yang lebih besar ini untuk apa? Jelas untuk memanfaatkan buku-buku bacaan, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan pada peningkatan kompetensi literasi siswa. Kalau begitu, bagaimana sih formasinya? Di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 1 Cimaung, ada satu program yang diluncurkan, yaitu lesson study. Jadi, lesson study ini seringkali kami lakukan
Dalam sebulan bisa 1 atau 2 mapel. Yang kita lihat di sini adalah mapel matematika. Coba sahabat literasi perhatikan. Ketika kami bersama-sama menyusun suatu rencana pembelajaran, maka saya selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Cimaung itu selalu menghimbau kepada sahabat-sahabat guru di sana untuk minimal gitu ya, menerapkan literasinya meskipun dia matematik. Kan seringkali orang beranggapan literasi itu milik kelompok bahasa, matematik mau bagaimana? Tapi di sini bisa nampak ya bagaimana bentuk literasinya. Kemudian bagaimana bentuk kearifan lokal yang ditampilkan. Bandung terkenal dengan serabinya. Jadi ketika Ibu Nila di sini belajarkan aljabar, maka yang muncul adalah serabi dan lontong gitu. Jadi ini adalah makanan-makanan khas yang ada di Jawa Barat. Di sini juga para sahabat guru itu berlomba-lomba mengadakan satu tema pembelajaran dalam open lesson-nya sehingga lebih menarik bagi siswa dan tentunya sekarang sudah dimodifikasi dengan referensi dari buku bacaan bermutu Kemendikbudristek. Jadi sahabat literasi semua bisa melihat ke sebelah kiri yang berwarna ungu itu adalah pembelajaran bahasa Inggris, di mana Bu Dedah mengembangkannya dengan menggabungkan kedua buku. Jadi beliau memberikan satu penugasan kepada siswa untuk sebelumnya menganalisis misi Kirana dan pasukan Pramuka, lalu sampah dan pencemaran gitu. Kenapa? Karena ternyata menurut Bu Dedah ini bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman mereka untuk mengatasi langkah-langkah pencemaran, tapi dengan bentuk-bentuk yang agak berbeda gitu. Artinya tidak kaku. Kan kalau guru itu biasanya memberikan satu materi sifatnya lebih to the point. Tapi di sini anak-anak belajar untuk lebih mengembangkan wawasannya dengan mencari apa sih inti dan pokok yang bisa diambil dari buku tersebut. Demikian pula ketika Bu Eli di sebelah kanan itu membelajarkan keberagaman. Ketika membelajarkan satu konsep keberagaman, beliau mengambil referensi gitu ya, referensi yang di dalam buku tersebut ada satu hal yang bisa kita pelajari terkait karakter seorang manusia. Bagaimana dia bisa menjaga keberagaman itu menjadi kesatuan gitu ya. Jadi bagaimana sih proses penggunaan buku-buku bacaan bermutu ini di pembelajaran? Tentunya dikembalikan lagi kepada pemegang mata pelajaran tersebut. Kalau di SMP gitu ya, berbeda dengan SD mungkin guru kelas tadi, tapi kalau di SMP kan guru mata pelajaran. Tapi saya pikir antara SD dan SMP karena sama-sama pendidikan dasar itu bisa saling melengkapi dan saling memberikan inspirasi sebetulnya. Sahabat semua, ini saya tayangkan dulu sebentar terkait dengan pembelajaran Bu Eli. Tetap dari Gemerlap itu apa? Kalimatnya. Masih scroll lagi, cari kalimatnya. Lagi salah sih coba Oke, disuruh mencari kalimat sahabat semua. Kalimat yang baru. Kalimat yang mereka atau apa? Nah, tidak segemerlap di Pia. Nah, ya. Kita lihat di sini. Nah, langsung ke sana. Jadi kata ini masih juga ke sana kan? Tidak segemerlap di Pia. Segemerlap tidak saya bisa tidak semewah. Karena kalau di Pia itu orangnya buat ya. Jadi dari kedua sahabat ini memiliki ragam pembelajaran yang berbeda, di mana di pendidikan Pancasila itu Bu Eli membuka dengan konsep-konsep apakah kalian menemukan kata baru di dalam buku ini. Sementara kalau Bu Dedah justru lebih ke arah konteksnya. Isi apa yang bisa kalian kembangkan, yang bisa kalian hubungkan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu kali ini gitu ya. Nah, sehingga saya ambil satu contoh aja dari pembelajaran yang dilakukan oleh bahasa Inggris tadi, ini ada satu hal yang menarik ya.
Jadi pembelajaran bahasa Inggris, tapi buku yang diambil adalah bahasa Indonesia, is okay gitu. Kenapa? Karena konten dan konteksnya sendiri ini nyambung. Kemana? Ke arah pembelajaran, bagaimana langkah-langkah untuk menyelamatkan lingkungan, bagaimana langkah-langkah untuk memelihara kehidupan yang lebih sehat di sekitarnya gitu. Jadi dari 2 buku ini siswa malah lebih lagi menurut saya ya, wawasan mereka itu lebih meningkat lagi. Terbukti ketika saya memonet Bu Dedah ini, jadi mengadakan semacam supervisi di dalam kelas, anak-anak itu lebih aktif untuk mengemukakan argumennya, untuk mengemukakan apa yang sudah dia pelajarinya gitu. Kata-kata yang tadi, kata-kata yang banyak tadi, ini yang muncul kan tadi di papan tulis, itu diberikan format khusus. Jadi sahabat literasi, ketika kita mengadakan literasi dalam pembelajaran, upayakan ada infografis yang kita sertakan. Kalau misalnya literasi dalam pembelajaran itu sifatnya ceramah, bukan sesuatu yang jelek, tapi ada hal yang kurang kompleks. Tapi kita ketika mengajarkan literasi dalam pembelajaran itu melibatkan 1, 2, bahkan 3 mungkin infografis yang ada, itu keren. Kenapa? Karena pola pikir anak akan lebih sistematik, kemudian pola pikir mereka juga akan lebih tertata, dan yang paling penting kosakatanya juga bertambah kuantitasnya. Setiap anak memiliki perbedaan. Inilah pembelajaran diferensiasi. Jadi dengan demikian kita fasilitasi melalui apa? Infografis yang diberikan kolom. Mana kata yang menurut mereka yang benar-benar baru tahu, baru dengar, atau sudah dengar tapi belum paham, itu dituliskan oleh mereka. Sehingga bisa jadi ini menjadi satu bahan tes diagnostik kita gitu untuk materi selanjutnya. Sahabat literasi, kadang saya berpikir ya, penyebab rendahnya kebiasaan membaca itu mungkin alasannya sama dengan yang dikemukakan oleh Mendikbudristek kita. Mas Nadiem mengatakan penyebab rendahnya kebiasaan membaca itu masih kurang atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik. Jadi kalau begitu, dengan adanya buku-buku bacaan yang sudah dikeluarkan, mudah-mudahan bisa mendongkrak kembali minat baca mereka. Kenapa? Karena program buku bacaan ini dipandang mulia oleh siapa? Ini seorang kepala perpustakaan nasional yang mengatakan, Muhammad Syarif Bandol. Jadi, kenapa sih ini dipandang mulia? Karena akan melibatkan perpustakaan yang mempercepat terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh negara kita, ya. Jadi dengan demikian, maka ketika saya melangkah di lapangan, itu nggak bisa sendirian. Jadi ketika guru mengembangkan satu inovasi pembelajaran, tentunya harus difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Jadi dalam hal ini, sahabat literasi bisa menyimak bagaimana perpustakaan SMP Negeri 1 Cimaung yang sederhana, berkonsep apa adanya dulu, lalu kita lihat dan berdoa mudah-mudahan ke depannya bisa berkembang lebih maju. Kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya Heni Yuliastini, SPD MPD sebagai Kepala Perpustakaan, didampingi oleh 2 orang pustakawan, yaitu Ibu Swetaha Amakus dan Pak Fahri Pamuji Esko. Perpustakaan SMP Negeri 1 Cimaung itu menuju perpustakaan digital. Oleh karena itu, kami masih menyediakan buku cetak, juga sudah menyediakan buku digital. Buku digital yang sudah disediakan di sini yaitu buku bacaan bermutu dari Kemendikbudristek. Semua
semua buku yang direkomendasikan dari Kemendikbudristek itu sudah di-download, sehingga semua warga sekolah dapat mengakses buku tersebut dengan mudah. Download buku bacaan Inoto yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek untuk siswa-siswa SMPN 1 Cimaung. Di antaranya ada 515 buku bacaan, 21 buku komik, 7 buku audio, dan 7 buku video. Saya akan bertanya kepada seorang siswa yang sedang membaca, yaitu Fitria dari kelas 7A. Fit, bagaimana menurut pendapat Fitria manfaat membaca buku bermutu dari Kemendikbudristek ini? Menurut saya, dengan adanya buku bermutu dari Kemendikbudristek ini membuat para siswa lebih mudah dan juga tertarik untuk membacanya. Juga manfaatnya bisa membuat siswa bisa termotivasi. Dan dengan adanya buku bermutu dari Kemendikbudristek ini bisa meningkatkan literasi di SMP Negeri 1 Cimaung. Nah, betul sekali ya Fitria. Jadi dengan adanya buku bermutu, buku bacaan bermutu dari Kemendikbudristek ini dapat meningkatkan keterampilan literasi semua warga SMP Negeri 1 Cimaung. Sekian selayang pandang tentang perpustakaan SMP Negeri 1 Cimaung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat literasi yang ada di Nusantara, pada beberapa pokok yang tadi diutarakan oleh Kepala Perpustakaan itu, kita lebih mengarah ke perpustakaan digital. Jadi memang kami sedang mengupayakan membentuk satu perpustakaan berbasis digital. Kenapa? Karena revolusi sekarang, revolusi industri yang menuntut adanya satu kemajuan di bidang teknologi, itu juga harus dibarengi dengan bagaimana fasilitas perpustakaan. Bukan menghilangkan buku manual, tetap kita perkaya buku manual, tanpa menghilangkan jejak rekam buku manual, kita menambahkan koleksi dengan buku-buku yang sifatnya digital. Sehingga sekarang kami memiliki perpustakaan digital SMP Negeri 1 Cimaung yang sudah launching gitu ya. Memiliki 8 fitur, di mana masing-masing memiliki karakter yang insya Allah mudah-mudahan semakin berkembang dengan adanya buku-buku bacaan bermutu dari Kemendikbudristek. Terima kasih, itu saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa membuka diskusi yang lebih meningkatkan wawasan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila atas paparnya, luar biasa sekali ya sahabat literasi. Kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Ibu Mila ya di SMP-nya SMP 1 Cimaung. Tadi bagaimana ternyata ini sudah diimplementasikan juga, sudah dimanfaatkan nih ya tadi situs dari Kemendikbud ya, budi.kemendikbud.go.id. Bagaimana tadi kita sudah melihat nih anak-anak tadi sudah mengakses dan sudah menggunakan, bahkan tadi sudah ada kayak drama-dramanya juga Bu ya, menggunakan HP Bu ya. Ternyata HP-nya digunakan untuk hal yang sangat positif ya di sekolah. Nah ini mungkin bisa menjadi alternatif solusi juga nih buat mungkin ya sahabat literasi yang ada di sekolah. Nah, kalau misalnya nanti peserta didik mereka membawa HP, nah itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah salah satu tadi belajar drama atau teater tadi luar biasa. Nah terus juga yang sangat menarik ya kita melihatnya ada beberapa kesamaan ya dari Ibu Mila dan Ibu Dia tadi ya menceritakan bagaimana praktik baik di sekolahnya tadi. Penting juga ya ketika misalkan anak itu juga perlu dikasih reward Bu ya. Tadi saya luar biasa, saya lihat juga di Budi itu ada rewardnya juga, terus tadi ada pembelajaran kearifan lokal kayak gitu. Ini sangat luar biasa karena memang kalau pengalaman saya Bu ketika saya di SMP juga kayak gitu Bu, ketika ada salah satu guru yang waktu itu kita dikasih reward Bu ya bagi anak-anak yang misalkan pada mata pelajarannya waktu itu biologi, kalau pas saya di SMP dulu yang tertinggi nilainya akan dapat reward dari guru saya itu waktu itu. Yang tertinggi akan dapat uang waktu itu dibelanjakan untuk jajan sih Bu di kantin waktu itu. Tapi kita itu jadi semangat gitu Bu. Ternyata benar ya bahwa hal seperti itu bisa memancing, menstimulus anak-anak untuk bagaimana bisa berprestasi, bisa bersemangat. Nah, terus juga tadi kita bisa melihat ya, apa yang Ibu lakukan tadi ya, ada testimoni nih dari siswanya ya. Ini yang tadi yang kita sampaikan ya, tadi Bu Sofi sudah menyampaikan bagaimana anak dilibatkan ya, Bapak Ibu, dalam
menentukan apakah memang mereka suka gitu. Tadi udah dikasih testimoni. Nah, itu salah satu juga ya yang istilahnya data juga nih, jadi masukan gitu ya. Oh, ternyata anaknya suka nih dengan model-model buku bacaannya seperti itu, dan juga tadi sudah memberikan testimoninya bagaimana mudah dipahami, tampilannya menarik, bacaannya sangat ringan, mungkin langsung mudah dipahami. Nah, ini juga luar biasa. Nah, cara-cara seperti itu Bapak Ibu silakan. Itu nanti kalau mau dieksplorasi lagi, ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Ibu Mila, silakan dari sekarang dituliskan ya di YouTube ya, di chatnya silakan dituliskan Bapak Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan ke Bu Mila. Bu Mila siap ya nanti ya menjawab ya dari sahabat literasi kita? Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, ini sudah tuntas ya pemaparan dari para narasumber hebat kita, 3 Sri Kandi kita ya, Bapak Ibu tadi sudah kita dengarkan. Nah, kita akan masuk nih ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, tadi karena di awal paparan ya, tadi sudah Bu Sofi yang mengawali. Oke, kita akan langsung saja ya Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Ya Bu Sofi siap ya, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan Ibu yang ditujukan ke Ibu Sofi. Ya, kita lihat nih pertanyaan seperti apa Ibu. Teret. Ibu jangan kaget ya. Oke, yang pertama Ibu, ini pertanyaannya dari yang pertama, kita lihat dulu yang pertama. Pertanyaan pertama dari Miftahul Jannah, mungkin Ibu ya. Instansinya dari SDN 07 Kedung Wuni. Bagaimana jika fasilitas di SD tidak ada, buku literasinya minim, sedangkan anak kurang diperhatikan di rumah. Orang tua sudah sibuk kerja. Tips jitu guru menumbuhkan minat seperti apa? Oke, mungkin satu-satu dulu ya Ibu Sofi. Nah, Ibu Sofi silakan Bu. Kira-kira gimana nih? Ya, terima kasih Mas Fadri. Ini pertanyaan yang penting sekali ya, yang dihadapi juga oleh banyak sekolah. Jadi tadi Bu Dian sudah menunjukkan bagaimana sekolah-sekolah bisa mengakses buku bacaan digital. Jadi memang Kemdikbudristek membagikan buku-buku meskipun banyak sekali jumlahnya, tapi lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan bantuan buku hibah. Nah, tentunya sekolah-sekolah lain bisa mengupayakan, karena buku hibah ini tidak hanya diberikan oleh Kemdikbudristek, tetapi oleh banyak mitra pembangunan yang lain juga, dan juga komunitas. Jadi Ibu Miftahul Jannah silakan juga mencari cara-cara untuk mendapatkan buku hibah. Apabila tidak ada, bisa bekerja sama dengan perpustakaan di kota Ibu ya. Dan apabila masih belum memungkinkan juga, silakan mengakses buku-buku digital yang sudah ditunjukkan oleh Bu Dian tadi, yang beragam tadi topik-topiknya, dan juga tersedia dalam berbagai jenjang ya, hingga SMP bahkan. Memang kalau orang tua belum mungkin ya untuk menjadi figur teladan literasi, memang peran ini harus dilakukan oleh guru, sambil guru tetap mengupayakan keterlibatan orang tua. Misalnya dalam kegiatan pertemuan dengan orang tua, guru bisa membagi cara-cara untuk dapat membacakan buku-buku digital, kemudian meminta peserta didik untuk membawa pulang buku-buku cetak ke rumah, seperti itu ya. Jadi guru tetap harus berupaya melibatkan orang tua. Apabila orang tua bisa membaca ya, saya pikir guru harus memotivasi orang tua untuk menyempatkan sedikit saja mungkin ya waktu gitu ya, seminggu sekali mungkin, untuk bisa membaca bersama-sama dengan anak. Demikian Mas Fadri. Iya, siap Ibu. Oke, menjawab ya Ibu Miftahul Jannah nih, tadi pertanyaannya luar biasa sudah disampaikan oleh Ibu Sofi ya, bagaimana tips dan triknya tadi ya kalau misalkan ternyata ada kekurangan fasilitas lah misalnya di sekolah tadi. Nah Ibu, ini ada pertanyaan kedua Bu, langsung saja pertanyaan kedua kita. Nah ini Bu, ini namanya SMP Plus Al-Kausar Cimaung. Oh, namanya Bapak Samsidar ya Bu ya. Ini instansinya dari SMP Plus Al-Kausar Cimaung. Nah, bagaimana cara meningkatkan stamina membaca yang efektif selain hanya mengandalkan peran buku bermutu pada peserta didik, Bu? Ya seperti tadi di awal nih Ibu sudah menyampaikan bahwa kelemahan peserta didik kita itu juga masalah ini Bu ya, stamina membaca seperti itu. Silakan Bu Sofi. Ya, tentu saja penyediaan buku-buku yang bermutu merupakan langkah pertama untuk meningkatkan stamina membaca. Sama seperti kita berolahraga ya. Badan itu harus, otot-otot harus dilatih untuk tetap bergerak, untuk tetap bugar. Nah, stamina membaca sama. Nah, melatihnya itu harus meningkatkan motivasi dulu. Motivasi bisa ditumbuhkan dengan buku-buku yang sesuai dengan minat peserta didik. Nah, setelah buku-buku bermutu ini ada, setelah buku-buku sesuai dengan minat, tentu harus dilatih dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan. Sama seperti olahraga, pertama tumbuhkan dulu kesadaran bahwa bergerak tiap hari itu penting. Dan kemudian
kegiatan pembiasaan ini sama seperti kita berolahraga juga akan lebih efektif kalau didampingi oleh coach atau pelatih ya. Demikian juga kegiatan pembiasaan membaca harus melibatkan orang dewasa dalam program-program yang sistematis gitu. Karena stamina membaca ini dilatih dengan meningkatkan otot-otot istilahnya, otot-otot membaca, maka orang dewasa harus memikirkan berbagai cara yang variatif, tidak membosankan dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membaca peserta didik. Nah, ini bisa dilakukan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan untuk membaca senyap atau melakukan silent reading. Karena stamina membaca ini diketahui dengan seberapa baik atau seberapa lama. Berapa durasi anak bisa membaca senyap. Nah, untuk membaca senyap ini, guru bisa melakukan berbagai macam cara, ya. Misalnya melatih dengan membaca senyap, misalnya apabila anak belum bisa membaca, melihat-lihat saja dulu gambarnya tidak apa-apa. Nah, kemudian apa kegiatan yang bisa dilakukan setelah membaca senyap? Menuliskan judul, begitu ya, pada jurnal atau reading log tadi yang seperti dicontohkan oleh Bu Dian tadi. Nah, kemudian apa lagi? Guru bisa memberikan pertanyaan pemantik, misalnya dalam kegiatan membaca senyap kali ini kita akan memperhatikan, misalnya bagaimana tokoh melakukan hal tertentu. Perhatikan dulu gambarnya. Nah, ini bisa dilakukan dalam kegiatan silent reading. Jadi silent reading ini bisa merupakan kegiatan terbimbing yang dibimbing oleh guru. Tidak hanya anak diminta misalnya membaca secara mandiri dalam durasi tertentu, tetapi bisa dilakukan dengan berbagai strategi. Demikian ya. Nah, untuk SMP terutama kegiatan silent reading ini perlu dilatih dengan variasi tiap hari, membaca tiap hari. Demikian mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Samsidar ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Sofi. Nah, begitu Bapak ya, tadi sudah dijelaskan secara komprehensif nih sama Ibu Sofi ya, bukan cuma hanya bukunya saja, tapi aktivitas-aktivitas penunjang lainnya. Bapak diingat bagaimana tadi orang tua atau guru tadi mendampingi ya, tadi juga melatih, terus juga ada kegiatan silent reading ya Bu ya tadi ya, kalau misalnya ingin dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan ya, bukan hanya terkait peran bukunya saja seperti itu. Oke, kita akan masuk ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Ibu Dian nih. Ya, Ibu Dian, siap Ibu Dian ya. Nah, Ibu Dian, ini namanya dari Ibu Ni Salawali. Assalamualaikum Bu Dian, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk pembelajaran berdiferensiasi terkait buku bacaan yang dilaksanakan di sentra persiapan buku-buku yang ada di pojok baca. Oke, silakan Bu Dian. Oke, baik. Mohon maaf kalau sudah ramai ini Mas ya. Yes. Karena hujan deras ini di sini Mas. Kalau hujan deras tuh heboh banget pasti. Siap. Oke, terima kasih Ibu Ni Salawali. Pertanyaannya bagus nih. Bagaimana cara untuk pembelajaran berdiferensiasi? Nah, jadi kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada prosesnya, kontennya, atau produknya ya, untuk bisa kita kaitkan dengan pembelajaran misalnya. Jadi kalau yang sudah saya lakukan di kelas saya adalah bahwa anak bisa jadi mampu menceritakan kembali dalam bentuk tulisan, tapi ada juga yang mampu dalam bentuk oral ya, langsung dalam bentuk speech begitu. Tapi ada juga yang harus dipandu dengan menggambar dulu gitu ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga ketika saya mengajarkannya dalam pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran bahasa yang kami ajarkan di sini, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Jadi saya menggunakan sumber-sumber yang sudah tersedia dalam berbagai bahasa untuk bisa digunakan di kelas untuk dikaitkan bersama dengan pembelajaran sehari-hari. Yaitu jangan lupa harus ada kegiatan pendamping ya Ibu Ni Salawali, jangan cuma sekedar membaca kemudian dilepas gitu ya. Jadi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dalam bentuk prosesnya, kontennya, atau produk yang berbeda. Dulu ketika saya mengajar di kelas 1, grade bukunya, level bukunya juga berbeda-beda karena kemampuan anak-anaknya juga berbeda-beda. Begitu, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ni Salawali. Ya, siap. Terima kasih Bu Dian. Tadi ya Bu, ingat bahwa kontennya, proses, dan produknya itu bisa berbeda-beda Bu ya. Itu tadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya tetap Bu Dian nih. Pertanyaan satu lagi Bu. Ini namanya Ibu Lia mungkin ya, dari SD Unggulan Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan Ibu. Bagaimana praktik baik meningkatkan literasi di kelas jika kelas sangat heterogen? Ada yang visual, ada yang auditori, kinestetik,
agar peningkatan literasi di kelas bisa terlaksana maksimal. Ini mungkin semua kelas seperti ini Bu ya, pasti akan sangat beragam anak-anaknya. Oke, silakan Bu Dian. Ya, ini juga yang terjadi di kelas saya ya, Ibu Lia dari SD Unggulan Nahdlatul Ulama ya. Di kelas kita anak-anaknya bermacam-macam ya. Nah, ini ada kesempatan guru untuk bisa mengeksplorasi dengan lebih banyak sebetulnya. Jadi jangan dijadikan sebuah hambatan, tapi dijadikan sebuah tantangan yang bisa ditaklukkan. Jadi ketika ada anak-anak yang visual, pasti dia akan tertarik pada warna, pada ilustrasi yang menarik, begitu ya. Anak-anak yang auditori pasti akan senang jika buku itu dibacakan. Sementara anak-anak yang kinestetik, seperti yang saya tunjukkan di slide saya, bisa dibantu dengan buku-buku yang mempunyai kegiatan. Ada puzzle-nya, kemudian ada seperti flatbook gitu ya, yang bisa dibaca kalau gambar-gambarnya lengkap terlebih dahulu. Jadi sebetulnya memang yang perlu dilakukan adalah pemetaan. Mana anak saya yang visual, mana anak saya yang auditori, dan mana anak saya yang kinestetik. Guru ketika mengetahuinya bukan hanya cenderung hanya melayaninya saja, tapi juga memunculkan kesempatan-kesempatan si anak untuk bisa muncul kemampuan yang lainnya. Jadi ada anak yang visual, berarti yang kita bangun adalah kemampuan auditori dan kinestetiknya, meskipun kita melayani kemampuannya yang modalitasnya yang visual, gitu ya. Jadi berbagai hal yang kita lakukan di kelas kita dengan pemetaan awal yang kita lakukan, ya. Jadi supaya kita bisa melakukan pemetaan tertentu, punya semacam panduan. Oh, anak kita yang visual harus dilayani dengan cara apa. Ada beberapa buku yang kalau di room tour itu sudah dibacakan, ya, begitu sudah dibacakan dengan berbagai macam gaya. Nah, itu akan membantu anak-anak yang auditori. Demikian, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Lia. Ya, siap, terima kasih Bu Dian. Tadi sudah jelas sekali ya Bu Lia ya, bagaimana tadi sudah dipaparkan juga di materinya Ibu Dian, bahwa terkait dengan bagaimana pembelajaran tadi ya, yang sangat berdiferensiasi ya. Tadi ada belajar dengan puzzle, belajar dengan boneka, terus ada yang menggunakan teater, membaca nyaring seperti itu ya. Nah, itu mungkin salah satu cara bagaimana tadi ya pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak tadi. Yang penting tadi dipetakan dulu anak-anaknya seperti apa ya, tadi mungkin ada yang visual, auditori. Nah, ketika sudah dipetakan, nah intervensi apa yang cocok itu nanti salah satunya tadi bisa kita belajar ya dari praktik baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Mila dan juga Ibu Dian. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya, ini untuk Ibu Mila nih. Bu Mila, halo. Iya, halo. Ya Bu, nih. Next pertanyaan untuk Bu Mila nih. Dari Ibu Sri Januwati, SMP Negeri 26 Pontianak Ibu. Mana yang lebih dahulu harus dilakukan dalam kegiatan literasi? Pembiasaan, pengembangan, atau pembelajaran? Mana yang lebih penting? Apa kaitan dengan listen study? Wah, luar biasa nih Bu. Ini kayak pertanyaan kita. Luar biasa ya Mas ya. Satu pertanyaan anaknya banyak ini. Pinter ini. Sri, halo. Bu Sri, kalau kita ingin bicara terkait mana yang lebih atau mana yang harus didahulukan, oke, dalam sebuah gerakan literasi sekolah ada 3 tahapan: 1 pembiasaan, 2 pengembangan, 3 pembelajaran. Tentunya ini kondisional dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah ibu. Kalau sekolah ibu adalah sekolah pemula, maka biasanya kita berawal dari pembiasaan. Tapi ya, sekali lagi tahapan ini sebaiknya berupa kesatuan. Bisa jadi di sekolah ibu, pembiasaan tidak begitu populer. Tapi ketika pengembangan, anak diberikan tantangan membaca, lalu ditagih resumenya seperti apa, itu lebih berarti gitu. Maka Bu Sri sepertinya mendahulukan pengembangan. Oke lah, ternyata di sekolah saya guru-gurunya begitu antusias untuk mengadakan konsep literasi dalam pembelajaran. Nah, sehingga dari situasi tadi saya simpulkan, 1 bisa jadi, sekali lagi Bu Sri ya, ini merupakan tahapan tapi jangan terpisah. Harus tetap merupakan satu kesatuan. Bisa jadi dalam proses pembelajaran itu ada pembiasaan. Seperti saya bilang tadi di awal, ada slide pertama. Ketika
seorang guru matematik mengadakan proses pembelajaran, dia pembiasaan dulu membaca misal, gitu ya. Atau bisa jadi ketika proses pembelajaran seperti yang dilakukan oleh guru IPS dan bahasa Inggris, di dalamnya ada pengembangan. Berupa apa? Semacam bedah buku kecil terhadap buku apa? Buku bacaan bermutu dari Kemendikbudristek. Mana yang lebih penting? Semuanya penting. Jadi, kalau kita melihat ini sebagai satu kesatuan yang utuh, maka tidak boleh kita memisahkan. Jadi dalam arti ketika Bu Sri melangkah dalam proses kegiatan literasi, rangkulah semuanya. Pembiasaannya iya, pengembangannya iya, pembelajarannya juga. Berproses saja, tidak usah sempurna dulu. Kita berjalan, sambil berjalan kita melakukan pembenahan. Sehingga pada akhirnya nanti akan komprehensif. Jadi bukan teori lagi bahwa langkah pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran literasi itu lebih mengarah pada tahapan yang satu kesatuan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan lesson study? Sebetulnya ini bentuk inovasi dari, katakanlah, seorang pimpinan yang ingin ada pembaharuan dalam konsep supervisi dan monitoring pembelajaran di kelas. Jadi selama ini konsep kita satu orang guru diawasi satu kepala sekolah gitu kan, di dalam bentuk yang kaku. Nah, saya berpikir dengan adanya buku-buku bacaan bermutu dari Kemendikbudristek ini, baiklah mulai sekarang kita jadikan suatu tantangan gitu. Tadi kan sudah dikatakan bahwa ada satu perspektif yang berbeda. Jadi perspektif yang berbeda ketika menilai satu buku, mungkin begini ya, lesson study itu kan berarti merencanakan proses pembelajaran melalui beberapa orang dalam satu mapel itu. Katakanlah RPP yang dihasilkan itu RPPT, pemikiran bersama. Dan saya selalu beranggapan bahwa pemikiran 4 orang dalam 1 jam itu lebih baik daripada pemikiran 1 orang dalam 4 jam. Kenapa? Kenapa? Karena di sini guru yang satu mungkin membaca buku bacaan bermutu yang A, B, C, D. Maka digaungkanlah ketika kumpulan mengadakan proses penyusunan RPP. Lebih komprehensif nantinya. Dari buku A nanti keluar. Misinya ini loh yang mau saya kaitkan dengan materi. Dari buku B keluar, dari C, dari D. Itu semua lebih bisa membudayakan literasi dalam pembelajaran ke arah yang lebih komprehensif. Jadi tidak parsial gitu ya. Nah, kalau misalnya begitu, saya yakin juga inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita pada saat lesson study itu jauh lebih baik. Karena lahir dari pemikiran bersama. Sehingga inovasi ini akan melahirkan kegiatan inti yang lebih di mata siswa nih ya, lebih menyenangkan. Pun penilaiannya pasti akan lebih sesuai. Begitu ya Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Sri puas. Ya, terima kasih Bu Mila, ini luar biasa ya Bu Mila, ini juga ada kaitannya ya. Tadi kalau ditanya terkait mana yang lebih didahulukan, pembiasan, pengembangan, apa pembelajarannya juga mungkin hampir mirip-mirip juga Bu ya, ketika kita bicara kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka biasa itu kan juga sering tuh ya, mandiri berbagi kah, mandiri belajar kah, atau berubahkah, mana yang lebih didahulukan atau seperti apa. Nah, yang kita selalu sampaikan ini adalah opsi Bapak Ibu ya, bahwa itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga seperti itu Bapak Ibu ya, bagaimana ketika mana yang didahulukan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mila, itu sesuai kebutuhan di sekolahnya gitu ya, seperti apakah pembiasaan, pengembangan, atau tadi pembelajaran seperti itu. Oke Bu, pertanyaan satu lagi Bu ya, untuk Ibu Mila. Nah, ini dari Ibu Yulianti Bu, dari SMP Negeri 1 Dasuk Madura. Bagaimana memahamkan semua guru tentang pentingnya literasi di kelas, sehingga kolaborasi dan dukungan dari semua bisa satu frekuensi. Oke Bu, mungkin bisa cerita nih Bu pengalaman di sekolahnya Bu. Silakan Ibu. Baik, sahabat literasi, satu konsep yang harus kita tanamkan adalah komitmen. Jadi ketika kita ingin satu visi dan misi, maka usahakanlah komitmen itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi Bu Yulianti, mulailah dari Ibu dulu. Saya berpikir, kita jangan terlalu banyak berteori, tapi kita memberikan satu inti percontohan yang bisa dilihat dan dirasakan kegunaannya oleh semua. Tanamkanlah, saya yakin
bahwa membaca itu adalah akar dari semua ilmu. Membaca itu adalah membuka jendela pengetahuan. Sehingga ikro sampai diulang beberapa kali, bacalah, itu sudah membudaya dari berabad-abad lampau lamanya. Maka dari itu, selain komitmen, maka Bu Yulianti tetap harus berusaha untuk merangkul dengan cara-cara yang tentunya lebih literat. Dalam arti, ketika kita bicara dengan warga sekolah, pendekatan ke siswa itu beda dengan pendekatan ke guru, pun dengan pendekatan kepada pendik. Jadi, strategi literasi itu mutlak diperlukan. Dengan siapa kita berliterasi, kepada siapa kita berliterasi, kapan kita berliterasi, dan di mana kita berliterasi. Insya Allah, Bu Yuli, mudah-mudahan itu jawaban singkat, tapi bisa menjawab. Terima kasih, Mas Fadri. Ya, terima kasih Bu Mila, luar biasa sekali ya. Bu Yuli, jadi tadi yang menjadi notes buat Ibu ya, tadi ya disampaikan oleh Bu Mila terkait dengan komitmen dan Ibu harus bisa ngasih contoh nih ya, karena ini jadi leadernya mungkin ya di sekolah seperti itu. Kasih contoh dulu nih, agar semua nanti bisa mengikuti seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan nih closing statement ya dari para narasumber hebat kita ya, 3 narasumber yang tadi sudah memberikan paparan, terus sudah masuk ke sesi diskusi, berdiskusi ya terkait pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh sahabat literasi semua. Nah, kita di sini pengen dengarkan nih closing statement dari masing-masing narasumber hebat kita. Nah, closing statementnya mungkin singkat saja ya, Bapak Ibu narasumber. Jadi yang penting powerful. Nah, yang pertama closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Sofi. Silakan Bu Sofi. Ya, terima kasih Mas Fadri. Saya ingin mengajak kita semua untuk mulai membaca, karena membaca tidak hanya memperoleh informasi, tapi juga meningkatkan kecakapan berpikir ya. Mudah-mudahan kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Membaca tidak cukup hanya mengetahui, tetapi bagaimana kita bisa merefleksi melalui bacaan. Demikian Mas Fadri. Terima kasih, semangat. Mantap, luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu Dian, silakan. Terima kasih Mas Fadri. Mari gelorakan membaca buku yang bukan sembarang buku. Mari pastikan kita menggunakan buku-buku bermutu. Mantap, kayak pantun Bu ya. Kayak pantun ya. Oke, keren. Oke, yang terakhir Ibu Mila, silakan Ibu Mila. Siap, Mas Fadri. Literasi membangun insan literat sepanjang hayat. Wih, luar biasa, keren. Sampai ada ininya Bu ya. Oke, mantap, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, tadi ya kita sudah mendengarkan paparan, diskusi, dan juga tadi sudah ada closing statement ya, penyemangat kita dari para narasumber hebat kita ya. Meskipun singkat tapi luar biasa, sangat powerful sekali ya tadi kalimat-kalimat yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita mau menyampaikan ini terkait dengan link presensi dan link materi yang akan nanti akan kita share di YouTube ya Bapak Ibu ya, dan juga kami akan mengirimkan ada pengisian instrumen ya Bapak Ibu, mungkin bisa di-share. Nah, jadi Bapak Ibu mohon pada kegiatan kita di webinar ini ada link yang harus Bapak Ibu isi ya, sahabat literasi semua. Nah, bisa dilihat ini sudah di-share ya di chat YouTube ya linknya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengisikan ada umpan balik atau evaluasi webinar buku bacaan bermutu Bapak Ibu. Nah, silakan nanti diisikan identitasnya ya, sahabat literasi semua. Nah, pertama nih ada nama lengkap nih, silakan nama lengkap nanti bisa, kalau mau dituliskan gelar ya silakan dituliskan gelar, karena ini nanti juga berkaitan dengan sertifikat yang akan kita buatkan, nama yang nanti itu akan sesuai dengan apa yang sahabat literasi tuliskan di sini. Nama lengkapnya silakan, kalau ada gelarnya tuliskan gelarnya, tidak apa-apa. Terus asal provinsinya dari mana, mohon dipilih juga ya. Ingat semuanya harus diisi ya sahabat literasi. Asal provinsi, terus juga asal kabupaten kotanya di mana ya, silakan diisi. Nah, terus juga nanti akan ada beberapa pertanyaan nih ya, mohon itu diisi semua karena ini pengisiannya wajib ya sahabat literasi, jadi tidak bisa di-skip, harus diisi. Nah, ketika sudah terisi baru nanti itu akan bisa dikirim, seperti itu akan bisa disubmit ya. Nah, silakan. Terus ada nih instansi, kalau misalkan ini sekolah ya, instansi atau nama sekolah, terus ada NPSN jika ini sekolah ya, terus ada email ya, mohon diisikan. Kenapa kok harus ngisi email? Karena nanti sertifikat itu akan dikirimkan ya, sahabat literasi di email sahabat literasi semua. Terus nah, ini evaluasi kegiatan webinar kita yang dilaksanakan ya, silakan. Nanti sahabat literasi menuliskan ya, mengisi instrumen singkat ini. Mungkin seperti itu ya sahabat literasi semua. Jangan lupa kegiatan webinar kita yang dilaksanakan ya, silakan.
Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Ibu Sofi, Ibu Dian, Ibu Mila yang telah berbagi ilmunya nih kepada kita semua. Semoga kegiatan webinar series pertama nih, pemulihan pembelajaran dengan judul Buku Bacaan Bermutu untuk Indonesia yang Lebih Literat, ini memberikan pencerahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan juga semoga praktik baik yang telah disampaikan ya tadi oleh Ibu Mila dan Ibu Dian memberikan inspirasi bagi kita semua, dan siapa tahu nanti bisa direplikasi nih di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sahabat literasi semua, saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan sikap selama memandunya jalan kegiatan webinar pada hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam literasi. Ayo sebarkan kegembiraan membaca kapan saja dan di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.